Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Semoga pada sehat semua ya. Dalam pertemuan kita kali ini ya, yang kita gagas dengan kemasan mampir ngombe ya. Ini paginya juga alhamdulillah cerah. Kemarin kita sudah membahas tentang benar bahwa Kanjeng Nabi Isa itu adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat ya, berdasarkan surat Ali Imran ya, dengan tegas dikatakan di Al-Quran seperti itu. Itu sudah selesai kita bahas. Berikutnya kali ini kita akan membahas lagi, juga tetap menggunakan kata benar lah ya, karena ini bersesuaian untuk memberikan sebuah tanggapan dari komen yang masuk dari saudara Kristen kita. Oke, maka tajuknya kali ini ini sebanyambung ini. Setelah kemarin kita buktikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan mula-mula ya. Yang artinya setelah kita gali informasi dari Alkitab bahwa Yesus adalah ciptaan mula-mula, maka ya jelaslah ya, karena dia ciptaan berarti bukan Allah. Oke. Ini akan mempertegas lagi bahwa Yesus sebagai ciptaan, maka tajuk kajian kita adalah begini. Dan ini insya Allah satu season saja ya, supaya kita bisa lari ke topik lain. Benarlah Yesus ya seorang hamba. Seorang hamba ya, ini tajuk kita. Benarlah Yesus itu seorang hamba. Ini merupakan sebuah tanggapan yang aku berikan kepada komentator Kristen kita, yaitu nggak tahu ini Bapak atau Mas ini ya. Tapi kalau di rubrik itu namanya aku singkat menjadi inisialnya Mas atau Bapak SE ya, Mas SE. Dia mengatakan begini. Berpendapat Yesus seorang hamba, monggo saya hormati saja pendapat Anda, seperti itu ya. Jadi gini, ini anunya nampak leh, ini anunya komentarnya ya, dan aku akan memberikan tanggapan. Cuman aku cari-cari ini komentarnya ini ada di tajuk yang mana dari video kajian kita kemarin, ini belum ketemu. Seingatku ini ada di 2 atau 3 unggahan yang kemarin ya. Tapi karena ya harus antrian dalam menjawabnya, baru sekarang aku bisa jawab. Oke, aku minum kopi dulu ya, kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, aku lanjutkan lagi. Sebelum kita masuk ke topik kajiannya, ada komen dari teman juga yang perlu aku tarik menjadi sebuah bahan juga yang kita bahas. Ini dari huruf Z ya, Mas JN dia ya. Inisialnya Mas JN.
Komennya begini. Setuju Gus, saya belum ketemu kajian seperti ini sebelumnya. Selengkap ini sehingga terasa akal saya berguna. Alhamdulillah, terima kasih atas apresiasinya, atas pengakuannya ya. Memang di kajian-kajian ini itu berbasis kepada pemberdayaan akal ya. Jadi kalau yang sifatnya itu mitos ya, sifatnya itu adalah sesuatu yang misteri, itu tidak di sini ya. Kita adalah pengembangan akal kita, makanya aku mengusung Islam rasionalis ya. Ya karena memang karena akal itu yang membedakan kita menjadi berharga daripada ciptaan-ciptaan Gusti Allah Agung yang lainnya. Bayangkan bagaimana seseorang yang akhirnya harkat kemanusiaannya itu menjadi runtuh ketika dia hilang akal ya. Itu suatu bukti bahwa akal itu yang membuat kita punya posisi menjadi penting sebagai makhluk Allah. Jadi kalau kita mengabaikan akal seperti kemarin kan aku sudah mengkritik ketika dalam perspektif Islam ada yang ngomong bahwa agama Islam itu agama dalil bukan agama akal. Coba dia ngomong di depanku, aku mau tanya, lah kamu untuk ngerti dalil pakai akal enggak? Ya. Jadi makasih Mas JN ya yang telah memberikan apresiasinya. Setuju Gus, saya belum ketemu kajian seperti ini sebelumnya. Selengkap ini sehingga terasa akal saya berguna. Oke, alhamdulillah, gunakan akal Anda sehingga Anda akan mendapatkan keselamatan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Semua ditempuh dengan akal, ya. Selanjutnya ini dari Mas huruf J ya. Huruf J ya. Nanti bisa dilihat itu komennya di huruf J. Sebentar aku pakai kacamata dulu. Huruf J. Dia komennya begini, itu gambarnya pakai rambutnya juga lumayan asik ya, gondrong pakai kacamata. Dia kasih komen begini, yang mau ngaji tanpa iklan, drag slide ke detik terakhir, terus klik replay, dijamin iklan hilang. Terus ada ikon orang tertawa. Terus di bawahnya, maaf saya Mbah jika saran saya salah. Aku akan menjadikan ini sebuah pintu penjelasan awal karena nanti aku akan jelaskan dari perspektif yang seperti ini dalam video tersendiri, tapi ini awal saja. Komen yang terakhir yang dia bilang, maaf ya Mbah jika saran saya salah. Itu adalah sebuah psikologi, sebetulnya dia tidak perlu menambahkan kata jika. Kan kalau kata jika itu maka nanti akan dipenuhi maka ya. Jika maka, jika begini maka begitu. Kan begitu logika kalimatnya ya. Jadi sebetulnya tidak perlu pakai diksi jika. Karena apa? Psikologis ini menunjukkan si komentar tadi itu tahu sebetulnya dia ada pada posisi yang salah atau yang benar. Ya. Dia sudah tahu, jadi aku memang tidak perlu menjawabnya lah ya. Berikutnya bahwa teknologi itu tidak bisa. Teknologi itu meskipun bisa saja cepat tapi ada juga yang lambat. Itu akan diketahui oleh publik ya. Akan diketahui oleh publik. Seperti ini misalnya bagaimana kita nonton sebuah kajian video supaya kita terbebas dari iklannya ya. Maka dilakukan teknik seperti ini. Aku baca lagi ya. Yang mau ngaji tanpa iklan itu drag slide ke detik terakhir. Terus klik replay. Dijamin iklan hilang. Nah, jadi ketika nonton kajian itu
Ya nonton apapun yang sifatnya YouTube itu iklannya akan hilang gitu ya. Teknologi seperti ini nggak bisa ditutup. Teknologi itu nggak bisa ditutupi. Cepat atau lambat publik akan tahu. Yang akhirnya sebetulnya ketika kita berhadapan dengan teknologi, itu yang berkata nurani. Ya. Yang berkata itu hati nurani. Contohnya begini, ya, aku punya pengalaman sebagai orang yang sudah banyak malang melintang lah ya. Dalam sebuah perusahaan itu, aku kasih contoh, ada decision ya. Decision itu keputusan. Itu ada yang make ya, ada yang buy. Make pakai D, meet ya. Meet ini ya. Meet ya, ada yang buy. Buy kalau membeli pakai apa? BUY. Oh ya. Ya maklum lah. Kalau meet itu made. Keliru. Ini buy ya. Nah, ini biasanya disebut ini decision tree-nya analisa meet or buy. Meet or buy, membuat atau membeli. Hitung-hitungan ini dalam analisa kuantitatif itu bisa digunakan untuk kita mengambil keputusan. Jadi contohnya begini. Aku sebagai seorang manajer produksi, katakanlah produksi apa ya? Tekstil lah supaya gampang, tekstil ya. Itu ada keputusan begini. Aku membeli mesin, menggantikan semua dengan mesin, atau aku tetap memperkerjakan karyawanku. Itu bisa dianalisa pakai ini, ya. Ya, bisa. Jadi tetap ini pakai karyawannya tetap ya. Atau dia ganti semua pakai mesin. Ya, machinery. Iya tuh, machinery tulisannya. Mesin, ya. Ini bisa dianalisa. Nanti dicari, nanti ini dalam menghitungnya harus kita tahu ada variable cost, ada fixed cost. Ini agak jelimet ya, tapi nggak masuk ke perhitungannya lah. Nanti kalian mumet nanti. Karena nggak berpikirnya saja lah ya. Kita harus tahu variable cost-nya berapa, fixed cost-nya berapa ya. Nanti bisa dilihat itu per bulan. Kalau kita hitung waktu itu per bulan ya, per bulan. Itu lebih ekonomis mana? Lebih ekonomis yang kita pakai mesin, artinya kita tidak pakai tenaga manusia, atau kita tetap pakai tenaga manusia. Itu bisa dihitung ya. Nah, sekarang tidak menutup kemungkinan ternyata yang pakai mesin ini yang lebih ekonomis. Ya. Ekonomis. Memang sih dari pengalaman-pengalaman yang ada itu ketika kita pakai mesin itu akan lebih ekonomis biayanya ya. Pertanyaannya, ketika kita pakai mesin lalu keputusan itu diajukan kepada personalia. Kan ini digodoknya ini di research and development ya. Dimasukkan ke personalia. Nanti personalia mengambil keputusan. Tentang apa? Terjadi PHK. Karena kita sudah menggunakan mesin, tenaga manusia itu akan di PHK. Kita tidak pakai lagi. Karena secara ekonomis kita lebih baik menggunakan mesin. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata hitung-hitungannya mesin itu lebih ekonomis, apakah dengan serta-merta keputusan ini diambil kita ganti pakai mesin semua, ya, dan kita PHK semua karyawan ini urusan selesai. Disinilah peran nurani, peran moral berbicara, ya. Jadi ada teknologi mengatakan begini, kalau kita menghilangkan nurani, ya, maka kita nggak perlu berpikir panjang, langsung diusulkan ke personalia mem-PHK, memberi pesangon, selesai urusan. Ya. Tapi apakah begitu? Tidak. Sebagai manusia punya nurani, dia tidak hanya melihat satu yang di PHK, tapi dia melihat berapa istri, berapa anak-anaknya,
berapa yang ditanggung oleh satu orang ini akan menjadi masalah sosial. Ya. Jadi ada nurani, meskipun teknologi sudah ketemu. Ada nurani, dia lebih bijak mengambil yang mana? Melakukan PHK massal dengan menggantikan semua manusia dengan mesin karena ekonomis, atau ya tetap mempertahankan karyawannya tidak jadi beli mesin meskipun biaya produksinya lebih tinggi, tetapi selama dia masih bisa untung, maka tetap menggunakan tenaga manusia. Nah, disitulah terjadi ya menimbang seorang manajer itu. Ya, ketika dia menimbang, hati nurani itu berbicara, akan dia ambil yang mana. Ya, ya, clear di sini ya. Oke, aku hapus. Jadi aku kalau menceritakan sebuah cerita kepada kalian itu tujuannya untuk sebagai pintu masuk untuk menjelaskan apa yang akan mau aku jelaskan. Seperti yang banyak tahu, aku adalah ya katakanlah komandan lapangan dari sebuah kelompok kajian Ojo Gelo ya. Yang itu kami laksanakan ngajinya itu setiap malam Sabtu seperti tadi malam ya, malam Sabtu, dan videonya selalu aku unggah seminggu sekali, yang itu diasuh oleh Ustadz Hendy ya, Gus Hendy, yang semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau ya. Kita doakan bersama. Itu begini, karena kami ngaji itu banyak guru ya, tidak hanya satu guru itu. Ada teman yang mengatakan begini, sudah guru itu nggak usah dikasih amplop, nggak usah dikasih apa-apa, kita datang kita ngaji saja. Guru itu nggak dibayar, nggak cari bayaran, itu jual agama gitu. Ada teman yang bilang begitu. Terus aku tanya, kamu kok bisa berpikir begitu? Kerangka berpikirnya dari mana gitu ya? Dia ternyata berkerangka berpikir karena dia sempat ngomong, aku nggak langsung tanya sih ya, karena aku masih menunggu sebuah siasah mana yang tepat untuk mendiskusikannya, gitulah kira-kira ya. Tapi dia pernah sempat terlepas sebuah omongan yang itu dia merujuk pada kitab, yaitu Al-Quran. Ikutilah orang yang tidak meminta upah, gitu ya. Yang itu merujuk kepada Nabi ketika beliau berdakwah. Dan itu juga ada sambung ceritanya dengan kisah bagaimana Salman Al-Farisi menemukan dalam pencariannya tentang seorang utusan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad ya. Terus aku bilang begini, yang disampaikan dalam Al-Quran itu Nabi. Ya, Nabi itu tidak pernah minta bayaran ketika dia dakwah. Tidak pernah. Itu Nabi. Yang semuanya sudah Allah jamin. Gitu loh. Jangan kamu samakan dengan guru-guru kita. Itu tidak bijak. Guru-guru kita ini manusia. Ketika dia mengajar kita, dia mau alokasikan waktu yang dia gunakan sepenuhnya dengan mengorbankan yang seharusnya waktu itu bisa dia gunakan untuk mencari rezeki, untuk memenuhi nafkah anak istrinya. Itu contoh kecil. Belum lagi dia punya buku itu ya beli loh, nggak minta. Dia lampu, listrik itu ya bayar. Dia punya wifi apa itu ya bayar, nggak ada yang gratis. Itu bayar. Gitu loh. Jadi jangan kamu samakan, guru kita itu bukan nabi. Jadi yang bijak itu kita tanya, bagaimana Pak Ustadz, bagaimana Pak Guru, kami bisa memberikan kontribusi berapa setiap minggu kita kajian satu kali, 2 jam, 1 jam materi, 1 jam tanya jawab tuh. Atau kita nggak usah tanya, biasanya kalau ditanya gitu para ustadz itu nggak mau, dia diam aja. Harus kita yang tahu diri gitu loh. Jangan ditanyakan seperti kita tahu diri, kita kasih amplop atau berapa gitu. Perkara nanti dikembalikan dan beliau tidak mau, itu baru clear, baru kita tidak usah ngasih karena beliau sendiri tidak mau menerima itu. Itu keputusan di beliau, bukan kita yang mengambil keputusan untuk tidak memberi. Sekarang siapa yang menghidupi ustadz-ustadz kita? Kalau dia sudah meluangkan waktunya untuk kita. Sedangkan para dosen aja ngajar sekian jam
itu ada nilai rupiahnya. Itu ilmu yang untuk dunia. Ini ilmu yang nanti akan menyelamatkan kamu ke akhirat dan kamu minta gratis. Nggak ada yang gratis dalam hidup ini. Ya, seperti ini spidol ini ya beli. Ini nanti aku tiap bulan bayar internet ya. Ya itu pakai duit, nggak pakai daun. Ya. Seperti kemarin ada teman kita, viewer setia kita yang semoga karirnya di perusahaan tambang semakin bagus ya. Mas I hurufnya ya kebetulan. Tapi beliau di Malang, aku di Batu ya. Tanya tentang bagaimana kabar YouTube-nya. Ya aku bilang disyukuri aja lah ya. Disyukuri aja. Tapi tidak seperti yang dikira teman-teman aku sudah mendapatkan kontribusi 1 bulan 10 juta dari YouTube. Kalau itu benar tentunya aku sudah kredit rumah kan. Untuk apa kontrak-kontrak seperti ini kalau itu benar. Jadi enggak ya. Sekitar 1 juta ya, 1 juta lebih, karena kalau di bawah 1 juta itu kan tidak tertransfer. Seperti kemarin ini belum tidak ditransfer sama YouTube karena tidak memenuhi kuota. Tapi ya alhamdulillah karena kajian-kajian ini kan berdiri atas 2 sumber dari YouTube juga sumber dari agnia kita yang punya rezeki lebih, menyisihkan rezekinya langsung dia transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan itu ya. Jadi kalaupun kemarin blong ya, YouTube tidak memberikan kontribusi ya masih bisa bertahan lah, masih bisa bernapas. Buktinya sekarang juga masih tetap munggah. Artinya masih kuat lah bayar internet. kan begitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada Mas ini ya. Bisa kamu lihat itu Mas J itu ya. Jadi begini Mas ya. Kalau Anda kafir, maka, karena aku tidak tahu apakah Anda kafir, apakah Anda Islam. Jangan terlalu, jangan terlalu sensitif ketika aku bilang kafir terhadap siapapun ya. Kafir itu sebetulnya bukan sebuah penghinaan dan itu sudah kita bahas ya. Kafir itu artinya menutup cover. Nah, ini cover nih ya, dia menutup. Jadi bukan penghinaan, cover ya. Seperti kalau dulu aku masih di Sumatera, kalau mau 17 Agustus itu rumah dikapur. Dikapur itu menutup yang kotor-kotor di dinding, dikapur biar bersih. Dikapur, ayo rumahnya dikapur, ditutup. Gitu ya. Jadi bahasa itu begitu. Terus kalau ini kan cover, makanya tinju itu ada double cover ya. Itu menutup. Jadi kalau orang yang kafir itu orang yang menutup. Karena aku Islam, berarti yang aku sebut kafir itu orang yang menutup dari kebenaran Islam gitu. Jadi itu sebetulnya bukan sebuah penghinaan, cuman karena kan publik tidak terdidik dan kekuasaan juga tidak ya, karena sama bodohnya antara publik dan kekuasaan sehingga artinya keluarlah istilah non muslim dan itu kacau. Bagaimana yang satu bahasa Arabian, yang satu bahasa Inggris. Non itu bahasa Inggris, muslim itu bahasa Arabian dicampur jadi satu, nggak karuan. Karena menyalahi Al-Quran, sudahlah ikuti Al-Quran itu sudah benar. Istilahnya kafir dan itu bukan penghinaan gitu loh ya. Oke, kembali ke Mas yang komentar ini, kalau Anda kafir ya, dan kepada kafir-kafir yang lain maaf saya tidak terima sumbangan dari Anda ya. Anda mau ngaji di sini saja aku sudah senang ya, sudah bahagia, tapi dengan satu syarat tentunya marilah kita mengkaji dalam perspektif yang beretika gitu ya. Jadi aku tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun dari teman-teman yang kafir ya, terutama finansial tidaklah ya, tidak. Dan aku hanya itu pun aku tidak meminta ya. Seperti tadi, tidak ada Mas orang ustadz itu. Makanya ketika ada, aku jadi nggak enak ya. Ketika ada ustadz-ustadz yang sudah terkenal terus pasang tarif itu aku jadi heran. Bagaimana seorang ustadz bisa pasang tarif dan dia punya sekretaris sekian tampil sekian jam sekian juta? Aku jadi komoditi. Ini ustadz apa artis ya gitu. Aku tidak bisa menerima. Dan ada ustadz dan aku mendapatkan dari 3 sumber yang berbeda. Ternyata yang diceritakan 2 sumber yang berbeda menceritakan ustadz yang sama ya. Dan semoga Allah mengampuni dosanya karena sekarang sudah almarhum ya. Itu pasang tarif. Itu kan jadi kacau loh. Ini gimana? Aku nggak bisa menerima yang begituan. Dan aku juga tidak bisa menerima ketika orang mengundang orang itu tidak memperhatikan yang diundang.
Yang diundang itu datangnya naik pesawat itu pakai duit, jangan kamu biarkan. Tapi kalau yang diundang pasang tari juga itu kebangetan. Ya, ini enggak begitu. Gini Mas J ya, aku sebut namanya aja. Kalau Anda kafir, saya minta Anda tidak untuk memberikan sumbangan apapun yang itu berupa sumbangan finansial ya, tidak. Dan saya memang tidak menerima sumbangan dari teman-teman yang kafir ya. Yang saya terima itu bila ada kemurahan. Karena gini, sesuatu itu berlaku atas dua, kemauan dan kemampuan ya. Dia mau tapi tidak mampu juga tidak bisa. Dia mampu tidak mau juga tidak bisa. Bagi yang mau, tentunya ini korelasinya keikhlasan, bagi yang mampu ya, itu kemampuan ya. Yang monggo silahkan ya. Monggo silahkan kalau mau membantu gitu. Ya. Tapi sekali lagi untuk masjid, seandainya Anda kafir, sebaiknya memang, dan aku memang melarang keras untuk tidak memberi sumbangan finansial ya kepada channel ini. Tetapi kalau Anda Islam, Muslim, aku hanya akan memberikan sebuah pertanyaan. Sumbangan apa yang telah engkau berikan kepada sebuah aktivitas dakwah? Itu aja ya, kamu renungkan, kamu pikirkan, gunakan hati nuranimu. Ya. Itu dari aku dan kita lanjut ke diskusi utama tentang benarlah Yesus seorang hamba. Ya. Jadi itu Mas ya, gunakan hati nuranimu seperti aku tadi memposisikan sebagai manajer, menggunakan hati nurani. Aku beli mesin, karyawan aku PHK semua, beres. Atau aku membutuhkan hati nurani, jangan. Yang di PHK satu, tapi di belakangnya ada berapa nyawa yang harus dihidupi. Kalau 100 orang di PHK, kalau satu karyawan punya 3 tanggungan, berarti 300 plus 400 orang yang nasibnya menjadi terzolimi. Maka aku lebih baik menggunakan tenaga manusia daripada beli mesin. Nah, itu keputusan nurani Mas. Ya, sama seperti ini. Kalau Anda Muslim, gunakan nurani Anda. Kira-kira sudahkah Anda mengambil peran serta dalam dunia dakwah, atau sumbangsi apa yang Anda sudah berikan kepada setiap aktivitas dakwah? Ini umum ya, artinya tidak harus di sini, enggak, dimanapun terserah, kan orang dakwah juga banyak di mana. Itu yang perlu aku sampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke topik ini ya. Ini aku tunjukkan enggak ya? Tapi gini aja lah, kamu cari di huruf S, ini Mas SE, Pak SE. Terima kasih Pak, Bapak ini kalau menurut aku masih dalam tataran atau bisa dikelompokkan dari teman-teman Kristen yang santun ya, yang santun. Terima kasih Bapak ya atas pertanyaannya ya. Dan untuk teman-temanku Islam ya, kalau ada orang santun, kita harus berusaha lebih santun lagi ya. Begitu ya. Tapi kalau ada orang sombong, maka kita harus lebih sombong lagi gitu ya. Sombong terhadap orang sombong itu ibadah ya, apalagi kesombongannya itu yang menghina ya keagungan Gusti Allah ingkang agung, kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad ya, kemuliaan Al-Qur'an. Nah, itu harus kita sikapi sebagaimana yang mereka berikan ya. Sebetulnya ini natural sekali sih, dalam Bible juga dikatakan bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu ya. Jadi itu hukum sebab akibat berlaku gitu loh. Kalau wajah kita seperti ini, maka cermin di dalamnya itu wajahnya seperti kita itu, nggak mungkin berubah, nggak gitu. Nah, kali ini aku memberikan surprise dan ucapan terima kasih kepada komentator Kristenku, karena menurutku dari beberapa komennya sangat santun ya Mas SE ini, maka kita harus sampaikan salam hormat juga untuk beliau ya. Begini komentarnya, aku ulangi lagi. Berpendapat Yesus seorang hamba, monggo saya hormati saja pendapat Anda. Itu ya, itu komentarnya Bapak SE ini. Sekarang aku jelaskan. Begini Bapak ya, aku jelaskan dulu tentang istilah-istilahnya supaya lebih clear secara akademik itu
sorry sampai pakai kacamata bisa dipahami. Ada ebed Pak ya, ebed ya, ebed. Ada juga ini sebetulnya berasal dari ini Pak, YHWH, tetragramaton. YHWH kalau dalam Islam itu alif lam lam ha, sama 4 huruf ya, yang pernah kita diskusikan sekilas ya. Ebed ya, ebed itu bukan ebed Pak, sorry. Seperti ini, evet. Ini gimana bacanya? Evet ya, ini V, piva, evet ya. Ini YHWH. Seperti kita pernah diskusikan, ini nama ini begitu agung, maka mereka menyebutnya itu menjadi Adonai, Tuanku. Adonai ini begini loh ya. Evet ini menjadi ebed. Perhatikan Pak ya, aku jelaskan di sini. Nah, begini. Oke, apa sih ebed itu? Ebed itu bisa disebut Buddha, atau yang agak harus dia hamba. Ya, begitu ya. Ini apa nih? Adonai Tuhan. Sementara kita juga bermasalah dalam Tuhan dan Tuhan ya. Aku sudah menjelaskan Tuhan dan Tuhan itu agak ribet karena tidak semua paham bahwa Tuhan itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Tuhan ya. Ini begini. Ya. Jadi kalau kita baca, ini khususnya di Perjanjian Lama nih ya, di Perjanjian Lama ada kata Tuhan itu sebetulnya terjemahan dari ini. Nih. Ya. Yang sebetulnya maaf ini LAI itu melakukan sebuah kefatalan salah dalam melakukan terjemahan. Tidak boleh karena ini proper name. Proper name itu tidak boleh diterjemahkan. Kalau God itu ya, God ini bukan proper name, Theos. Ini bukan proper name, ini jabatan. God, Theos ya, atau Dewa, gitu kan. Kalau perempuan Devi, ini boleh diterjemahkan ya. God, Theos, kalau bahasa Inggris mereka pakai God, kalau bahasa Yunani pakai Theos, itu boleh diterjemahkan. Kalau ini tidak boleh ya. Ya nanti teman-teman Kristen yang punya akses ke LAI silakan memberikan masukan kepada LAI ya dengan cara yang baik, diskusi yang baik, yang santun ya. Kesalahan total karena LAI menerjemahkan proper name menjadi Tuhan. Dulu. Ini kesalahan utamanya. Jadi aku kasih, karena kalau nggak gitu nanti seperti aku belajar pertama kali dulu sempat bingung ini Tuhan yang gimana sih. Setiap ada kata Tuhan, biasanya di sini huruf besar semua, maka itu diambil dari ini. LAI merubahnya menjadi Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Ini sudah menjadi masalah. Ya, karena proper name nggak bisa diterjemahkan. Koco tetap koco, dia tidak bisa dipanggil sebagai mirror, ya. Oke, pelan-pelan. Selanjutnya, dalam edisi Latin itu ada huruf besar, ada huruf kecil. Tapi dalam huruf Yunani, huruf Yunani itu aku dapat, alhamdulillah ya, aku diberikan penjelasan oleh saudara kita, Mas yang dari Tanah Batak ya. Alhamdulillah beliau dulu aktif ya menjadi komentar di YouTube kita ya. Sekarang jarang masuk ya, mungkin kesibukan ngajar. Beliau dosen bahasa Yunani ya. Dosen bahasa Yunani dan orangnya sangat santun ya. Aku suka diskusi dengan beliau. Beliau yang menjelaskan kepada aku mengatakan bahwa kalau dalam huruf Yunani itu ada huruf besar, ada huruf kecil ya. Dalam huruf Latin juga ada huruf besar, ada huruf kecil. Tapi dalam huruf Ibraniun dan Arabiun itu besar kecil tuh itu enggak ada. Jadi Tuhan mau ditulis begini, Tuhan mau tulis begini, orang dipahaminya sama saja. Makanya kan aku sesuatu pesan itu biarkan dia dalam edisi bahasa aslinya dan ditulis oleh huruf-huruf aslinya. Itu tidak menimbulkan masalah. Yang menjadi masalah itu ketika bahasa aslinya sudah hilang ditulis dalam huruf juga yang bukan huruf aslinya gitu ya.
Seperti Allah itu menurunkan firman dalam perspektif Al-Quran, bahasa aslinya itu bahasa Arabian. Huruf yang disiapkan adalah huruf-huruf Arabian. Ketika dia ditulis dalam huruf Latin menjadi masalah. Seperti nulis Allah ini salah loh ini. Jangan kalian pikir benar ya. Salah. Kadang-kadang orang hanya membedakan kalau Allah ini berarti Islam. Kalau Allah ini berarti Kristen. Nggak sekedar itu. Inilah karena huruf Latin itu tidak mampu mengcover huruf-huruf huruf-huruf Arabian ya. Kita tahu di sini ada yang tidak tertulis tapi tidak terbaca, misalkannya Amlohi, Ablohu. Itu ada, tergantung nanti di sini kalimat sebelumnya itu apa. Dia akan menjadi wa inaloha ma'asobirin. Nah, berarti dia Allah di sini dia apa namanya? Patka ya. Ada patka. Cuma kan ketika masuk dalam edisi Indonesia dia hilang. Karena apa? Indonesia pakai huruf Latin. Ya. Makanya tidak perlu kita bertengkar tentang bagaimana penulisan insya Allah yang benar ketika dia ditransfer ke Latin. Nggak ada yang benar. Kalau mau benar kembalikan ke Arabiannya. Gitu ya. Dan begitu juga sebetulnya kalau kita berbicara tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Terjemahan mana yang benar? Ya terjemahan itu nggak ada yang benar semua. Supaya benar mana? Kembalikan. Tapi apakah sudah ada sekarang bahasa originalnya? Dan dia harus ditulis dalam edisi huruf-huruf originalnya juga. Gitu. Oke ya. Ya inilah kajiannya itu singular. Dia tidak langsung ke sini. Berputar-putar lagi dan insya Allah perputaran itu juga menambah pengetahuan untuk kalian. Oke. Berapa lama, Le? Berapa? Oh, masih setengah jam. Belum 1 jam. Aku minum dulu ya, kawanku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Jadi, kita yang akan bahas sekarang adalah pernyataan ini. Ini derivatnya dari sini, Pak ya. Dari sini, ini dari sini, dari sini. Akhirnya kebiasaan itu menjadi disebut seperti ini, Pak. Seperti ini, Mas. Seperti ini, Mbak. Ya. Hamba Allah. Ini. Jadi Yesus itu hamba Allah. Ya. Numpung iling lagi, ini kita keluar sebentar lagi ya. Di beberapa komentar di unggahan yang kemarin ada yang berkomentar ya, wow, 2 kali unggah gitu ya. Sepertinya ada sebuah surprise gitu. Karena kemarin aku mengunggah dua topik ya. Jadi begini kawan-kawanku, sebetulnya aku itu bisa 2 atau 3 kali unggah dalam waktu 24 jam itu bisa, dan insya Allah bisa sekali. Bisa. Aku ini kan bekerja berdasarkan mood intuisi ya. Jadi kalau intuisi itu nggak aku tuangkan, dia mubazir, hilang lagi masuk dalam otakku, ke dalam sana, hilang lagi kalau nggak dituangkan. Jadi aku sebetulnya begitu ada mood, intuisi aku tuangkan dalam bentuk ngerekam seperti ini gitu ya. Nanti aku bagikan kepada kalian. Kalau mood itu sudah datang, itu bisa datang, tuang. Tapi kalau dia datang tidak dituangkan seperti ini, di shooting, bikin video, itu hilang sia-sia gitu ya. Kembali dari itu aku katakan, aku bisa 1 hari itu ya 2 video lah atau 3 video itu bisa. Tapi kan kemampuanku bisa menggarap itu terhalang dengan kemampuan viewer. Ya. Terhalang. Seperti ini aja sudah berapa jam tuh belum 1000 yang dilihat. Viewernya belum dapat 1000 kajian kemarin. Sekarang kalau aku misalkan memberikan sebuah target, lihat nanti ada berapa subscribe-nya. Aku minta 1 video itu mendapatkan 10% dari jumlah subscribe. Sanggup nggak? Masalahnya di sana. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan kalau aku kemarin ngunggah 2 video. Ngunggah 3 video setiap hari pun insya Allah bisa aku. Cuman itu tidak didukung oleh kemampuan teman-teman Islam. Aku fokus ke Islam ini ya. Yang kadang-kadang seperti kemarin keresahanku bilang, bagaimana Anda bisa menang dalam gospel fikr kalau malas belajar seperti itu. Ya. Aku nggak minta banyak-banyak lah. Aku minta 1 video begitu aku unggah dalam waktu 1 kali 24 jam. Dia harus mendapatkan 10% dari viewer.
dari subscribe. Bisa nggak? Kalau itu bisa, maka aku unggah 3 video langsung. 3 video langsung. Tapi 1 video harus dapat 10% dari jumlah subscribe. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Jangankan 10%, 1% aja nggak ada. Nah, kalau aku unggah 3 terus, dia akan mubazir karena viewer itu tidak bisa terfokus ke satu dulu. Jadi aku ini nunggu sebetulnya yang ditunggu juga nggak terlalu banyak, nggak sampai 10%. 1% pun nggak ada ya. Untuk dapat 1000 itu loh sulit ya. Jadi sebetulnya aku mau bikin video lagi, tapi terhalang dengan kemampuan viewer. Ya Mas ya, paham nggak? Aku jelaskan di sini. Artinya kalau kita bisa bertransaksi, ini kan kalau, nggak harus loh. Oke, kita beradu kecepatan. Aku beradu membuat video kajian. Kalian juga beradu belajar mengaji yang sungguh-sungguh. Jadi gitu. Konsekuensinya begitu ya. Jadi aku ulangi lagi, bisa aku bikin 2 atau 3 video. Cuman itu terhalang karena kemampuan viewer itu rendah sekali. Ya memang harus kita maklumi lah ya. Karena seperti aku bilang, dunia publik YouTube itu bukan semua publik yang gandrung terhadap kerangka berpikir akademis, dan channel ini adalah channel yang berpijak dalam hitung-hitungan akademis ya. Jadi kalau viewernya sulit untuk meraup sesuai yang diinginkan, itu sesuatu yang aku bisa terima gitu ya. Yang mungkin dari itu ya, sehingga pemasukan lewat iklan kan menjadi menurun ya. Apalagi tadi yang seperti yang sudah kita komentari, Mas, kalau Anda punya hati nurani silakan gunakan. Lebih baik Anda menghapus semua iklan atau gimana, terserah saja. Tapi kalau Anda kafir ya memang, dan saya tidak mau menerima bantuan finansial dari kafir gitu ya. Oke. Kita ini sudah jelas ya, hamba Allah ya, hamba Allah. Sekarang kita fokus ke sini. Jadi kita keluar masuk. Sekarang masuk lagi. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita fokus pada hamba Allah. Nih ya. Ini asalnya dari ini. Evet Yahweh. Menjadi Evet Adonai itu Buddha atau Tuhan. Buddha itu ya biasanya kita menyebut hamba. Ini Tuhan itu Allah. Jadi hamba Allah. Oke. Aku ulangi lagi dari Bapak yang aku hormati ya, Pak SE ini. Beliaunya sangat santun ya. Viewer Kristen kita ini ya. Berpendapat Yesus seorang hamba. Monggo saya hormati saja pendapat Anda. Oke Pak, sekarang saya jawab. Yesus sebagai seorang hamba itu bukan pendapatku Pak. Ya. Mohon dipahami, itu bukan pendapat saya, Pak. Ya. Itu pernyataan dari Alkitab, Pak. Seandainya Bapak rutin membaca Alkitab, Bapak itu akan tahu bahwa Alkitab menyatakan Yesus itu hamba Allah, Pak. Jadi bukan pendapat saya, Pak ya. Mohon dipahami penjelasan dari saya. Yang menyatakan Yesus itu hamba Allah itu Alkitab, Pak. Ya. Itu Alkitab. Seperti kemarin aku mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah disebut Allah atau mengaku dirinya sebagai Allah, nggak pernah. Aku untuk menjelaskan itu ya kepada komentator Kristen yang kemarin itu dengan mengutip pernyataan Petrus ketika ditanya oleh Yesus. Wahai Petrus, atau menurutmu, maksudku menurut murid-muridnya Yesus, menurutmu aku ini siapa? Di antara murid-murid itu Thomas menjawab, Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias anak Allah. Kan sudah clear bahwa Yesus itu Mesias anak Allah. Anak Allah itu gelar, Mesias itu gelar. Dan anak Allah itu pasti bukan Allah. Cara memahaminya bukan seperti anak kucing mesti kucing, bukan begitu. Karena Allah itu name, nama. Anak Gus Beti pasti bukan Gus Beti. Gitu loh, ya. Dan istilah-istilah anak Allah, makanya disebut Israel juga itu anak Allah. Itu bahasa sastra, Pak, bahasa penghormatan, bahasa pengagungan.
itu istilahan, tidak bisa dipahami anak Allah bahwa Allah itu punya anak. Dan tentu anaknya Allah ya Allah. Jadi kacau lagi Pak kalau begitu. Ya, mohon dipahami. Makanya ketika ada teman Kristen kita kemarin mengatakan apakah sopan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Justru aku berbalik mengatakan justru Anda tidak sopan ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Kan di sana pertarungan pemikirannya. Maka aku menukil apa yang disampaikan oleh Petrus. Ya. Jadi kembali ke Alkitab. Petrus adalah seorang murid terkasih yang itu hidup berinteraksi langsung tentang Yesus. Dia lebih tahu daripada kita tentang siapa Yesus. Jadi jangan melampaui Alkitab lah ya. Memang sih ya, kalau sudah terdogma itu agak berat. Aku bisa memaklumi teman-teman Kristen kalau berat sekali menerima penjelasan-penjelasanku itu karena apa? Bagaimana mungkin bisa dibuang secepat mungkin yang sudah sejak procot ke gereja, sekolah minggu, doktrin sudah masuk. Tiba-tiba ketemu aku, kalian sudah sebegini umur. Kan tidak bisa serta-merta dibuang gitu. Perlu proses ya, aku juga memaklumi itulah ya. Tapi saran dari aku tetap kembali ke Alkitab. Nah, nanti aku akan menjelaskan yang menyebut Yesus itu hamba Allah itu kembali ke Petrus, Pak. Jadi bukan aku. Jadi kalau Bapak bilang pendapat Anda, pendapatku, aku tidak mengatakan bahwa Yesus hamba Allah itu bukan pendapatku, Pak. Itu pernyataan Alkitab yang menyampaikan tentang ucapan Petrus. Seperti yang kemarin, aku juga menukil pendapat Petrus bahwa Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias anak Allah, bukan Tuhan. Ya. Ya tentu dong, Pak. Aku kan lebih percaya terhadap omongannya Petrus daripada omongannya tukang-tukang dogma itu. Orang tukang dogma itu ya seusia dengan kita atau hidup di zaman kita. Petrus itu hidup di zaman berapa abad yang lalu dan dia berinteraksi langsung dengan Yesus. Ya tentunya aku lebih percaya Petrus dong. Ya. Makanya kalau ada orang memanggil Yesus itu Allah atau Tuhan, itu berarti dia tidak menghormati Yesus karena Yesus bukan Allah dan Tuhan. Oke. Sekarang Pak, aku bacakan suratnya supaya clear ya. Ini gini. Ini sudah jelas ya, hamba Allah ya. Udahlah aku hapus lah ya. Asal usul etimologinya kan dari ini ya. Aku hapus di sini. Ini bisa KSP itu kisah para rasul ya. Kisah para rasul 3 ya. Sebetulnya yang akan kita bidik itu 3:13 dan 3:26. 3:13 dan kisah para rasul 3:26 ya. Cuman kan nggak bisa dong kita langsung comot itu ayat, kita baca satu perikop dulu ya. Berapa menit deh? 48, belum 1 jam Mas ya. Belum 1 jam Mbak ya, jadi tenang aja. Sama ini. Kalau aku juga nanti ngunggahnya habis internet banyak, kalian juga kalau nonton habis internet banyak. Ya memang tidak ada yang gratis gitu ya. Semua itu harus, mobil itu bisa jalan tuh pasti ada bensinnya, dan bensin itu dibeli pakai duit nggak pakai daun ya. Jadi kita sama-sama berkorban lah ya. Kalian mengorbankan biaya internet yang lebih banyak, aku juga begitu, karena semakin banyak waktu tayang ya video itu, semakin banyak juga data internet yang dihabiskan. Oke, ini Pak, Bapak, ini Mas, aku nggak tahu Mas atau Pak tadi ya. Ya pokoknya laki-laki lah ya. Kalau kita lihat dari namanya itu. Kisah para Rasul 3, lihat perikop yang bawah itu khotbah Petrus di Serambi Salomo. Jadi ini berdasarkan ucapan Petrus. Aku bilang tak lagi, waktu aku mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, itu juga berdasarkan penjelasan dari Petrus. Kembali kita mengutip Petrus lagi. Aku bacakan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo.
Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ya. Nah ini kita masuk ke ayat ke-13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakob, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Clear Pak di sini Pak. Clear Mas di sini Mas. Hambanya. Ya, baca nanti Alkitab kalian semuanya. Hambanya. Hamba ditulis begini. Nya. Ya. Siapa hambanya itu? Langsung dijawab. Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ya, ini peristiwa penyaliban. Ini kembali ke menceritakan, mengkilas balik ke peristiwa penyaliban yang sebetulnya dulu itu Pilatus mau dibebaskan. Tapi atas permintaan orang-orang Yahudi yang sudah kalap itu, yang dibebaskan justru si penjahat. Ya, ini kembali merujuk ke sana. Tapi yang penting kita katakan di sini bahwa siapa hambanya itu, yaitu Yesus. Ya, Yesus. Begini kalimatnya, aku ulangi. Allah Abraham, Ishak, dan Yakob, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Nah, clear toh? Al-Quran juga mengatakan tadi seperti yang aku katakan kemarin, Yesus itu, Kanjeng Nabi Isa itu dimuliakan, ya, oleh Allah, ya, terkemuka dunia akhirat. Sama dengan ini, memuliakan hambanya. Jadi sama Allah dimuliakan. Siapa hambanya itu? Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Maksudnya si Barabas itu ya, yang dibebaskan, ya, pembunuh kriminal ya. Seperti aku bilang tadi, ini mengkilas balik kisah penyaliban ya. Oke, aku lanjut. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan. Nah, di sini menarik, Pak. Jadi Yesus itu tidak bangkit sendiri loh, Pak. Itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak absolut. Ya. Yesus itu dibangkitkan oleh yang maha kuasa itu Allah. Jadi Yesus itu bukan Allah karena dia tidak absolut, Pak. Ya. Aku bacakan lagi sini. Pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Pertanyaan saya, Yesus dibangkitkan oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang membangkitkan, bukan Yesus mati, ucuk-ucuk bangkit sendiri. Enggak begitu. Ini gimana ya teman-teman Kristen ini? Carilah kebenaran itu ya. Dengan hati yang tulus, baca Alkitab itu dengan hati-hati. Nanti kamu akan mengenal Yesus secara benar. Ya. Jadi Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Karena di sini disebut Allah yang membangkitkan. Kalau Allah yang membangkitkan berarti Yesus itu ada di bawah otoritas Allah. Artinya Allah absolut, Yesus relatif. Gak mungkin dong yang relatif itu menjadi Allah. Kan pikiran gila aja yang relatif jadi Allah. Yang jadi Allah itu harus yang absolut. Dan Yesus juga mengatakan di Yohanes 10:30 bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Itu sudah aduh. Tapi menurutku ya itulah, penyakit dogma itu memang sulit untuk diobati. Itu perlu proses lah ya. Oke, monggo silahkan saja dogmanya ditimbang-timbang dulu ya. Oke, selanjutnya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Nah, jadi Petrus memaklumi ya, karena mereka tidak tahu ya. Seperti apa yang kata Yesus, ampunilah mereka ya Bapa karena mereka tidak tahu.
Sama seperti Petrus ya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti semua pemimpin kamu. Wah. Jangankan anak buahnya, pemimpinnya juga saja tidak tahu ya. Oke, yang ke-18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, ini kita dapat informasi baru lagi, Pak. Jadi dosa itu tidak main tebus-tebusan, Pak. Orang itu menanggung sendiri-sendiri dosanya. Hukum positif itu loh, ya. Hukum positif itu tanyalah sama pengacara, sama kehakiman, sama orang-orang yang pintar hukum. Seseorang itu tidak bisa dihukum atas dosa yang tidak pernah dia lakukan, Pak. Gitu loh. Jadi kematian Yesus itu di tiang salib itu ada kematian, sebuah resiko yang harus ditanggung olehnya sebagai seorang pejuang yang nanti akan kita bahas ya dalam episode berikutnya. Jadi bukan itu tidak punya nilai sakral teologis, tidak. Itu politis, Pak. Itu politis, Mas. Penyalipan itu adalah efek sebuah konsekuensi politis. Ya. Jadi kalau kemudian itu penebusan dosa itu kan Paulus yang mengangkatnya menjadi teologi dia yang disebut dengan soteriologi salib. Dan kalau menurutku itu bermasalah soteriologi salib itu. Bagaimana bisa sebuah kebebasan itu harus ditebus dengan sebuah kebiadaban itu kan ya nggak mungkin toh. Ya kan, logika mana? Biadab loh, penyalipan tuh biadab. Maka kalau kita mau selamat, soteriologinya itu bukan soteriologi salib, tapi soteriologi logos, soteriologi firman, soteriologi ucapan, gitu. Apa yang diucapkan Alkitab, nah itu diikuti. Ya, nantilah itu kita bahas ya. Tapi yang jelas di sini, dengarkan baik-baik, ya. Aku baca lagi. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Yang 18, yang ke-19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau mau dihapus dosa itu bertobat, bukan tebus menebus. Ini, Pak, aku kasih tanda merah. Berarti beberapa puluh tahun lalu sudah aku pelajari ini. Yang merah-merah gini. Sekarang tinggal mengulang aja. Makanya kalau ada teman-teman tanya, aku langsung connect. Oh, ini di sini, di sini. Karena beberapa puluh tahun lalu sudah aku baca gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua-dua sekarang ya. Oh, 20 ya. Agar Tuhanmu mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabinya yang kudus di zaman dahulu. Hati-hati, kudus itu apa ya? Biasanya kalau teman-teman Islam khususnya memahami kudus itu suci ya. Bukan, kudus itu kados bahasa Ibraninya ya. Terpisah dia, transenden. Ya. Kamu coba belajarlah tentang ilmu-ilmu tambahan yang lainnya untuk menambah wawasanmu sehingga ketika aku menjelaskan Bible itu mudah. Seperti transenden itu apa sih? Nanti ada lawannya, imanen itu gimana sih? Ya. Oke, yang kedua. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudaramu sama seperti aku, ya. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, ya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dimasmi dari umat kita, ya. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Oke. Kebetulan ini ada. Kemarin kan aku sudah bilang, Pak, di video yang kemarin. Cuman kan yang Kristen-Kristen tolol ini
Ngawur banget ya. Jadi aku bilang kan sudah aku bilang ya. Aku itu mengatakan diriku, aku itu Kristen sejati. Kristen sejati itu artinya dia mengikuti firman apa yang disampaikan ya oleh Yesus, ucapan Yesus. Di sini agak kacau, kadang-kadang bahasanya kacau ya. Kalau Yesus itu sebetulnya bukan berfirman dia. Ya. Tapi aku kan harus mengikuti kerangka berpikir Bible dulu ya. Karena kalau firman itu Allah ya, kalau para makhluk nabi itu ya berucap gitu aja lah ya. Sebetulnya sama aja berfirman dan berucap itu ya podo wae sebetulnya. Ngomong, kata-kata, logos gitu ya. Aku mengikuti apa yang diucapkan Yesus. Yang Yesus bilang, mintalah kepada Bapa seorang penolong yang lain. Yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Nah, aku mengikuti itu. Maka aku mengikuti apa yang diucapkan Yesus menjadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Karena itu Nabi seperti ini ya. Seperti ini aku baca ya. Mulai 22. Bukankah telah dikatakan Musa? Nah, jadi dia ini menyampaikan kembali apa yang disampaikan Musa dalam Torahnya ya. Beberapa ribu tahun atau berapa abad yang lalu disampaikan lagi ya. Begini kalimatnya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Nabi loh, Pak. Ya, nabi. Jadi kan begini, dalam kerangka berpikir kekristenan, ketika Yesus akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu dikatakan Roh Kudus. Bagaimana bisa Roh Kudus, orang ini yang ditolong, yang diminta itu nabi kok. Roh Kudus itu bukan nabi, Pak. Ini teman-teman Kristen yang mengong-mengong ini semoga tahu lah ya. Artinya ketika mengikut kajian ini mengongnya itu menjadi hilang gitu loh. Beda, Roh Kudus dan Nabi itu beda. Makanya kalian belajar dulu kados, kudus, kados. Apa itu? Apa itu ruah? Itu bahasa-bahasa Ibrani semua. Ruah dalam bahasa Melayu menjadi roh. Ya. Kudus itu kados ya. Itu apa? Itu pahami dulu. Ini berbicara tentang nabi. Nabi itu manusia. Jadi seorang penolong yang akan aku minta kepada Bapak itu nabi, manusia. Seperti yang dikatakan Musa, dikatakan Petrus ini juga. Cuman kan dalam perspektif teologis Tritunggal itu menjadi Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan jadi ngawur. Roh Kudus itu bukan nabi, ini jelas-jelas nabi. Gitu loh ya. Makanya ketika dalam sebuah diskusi ilmiah resmi di sebuah kampus ternama di sini, seseorang yang sangat ganteng, pendeta, waktu itu dia masih master belum doktor, pendeta dari Manado. Jadi ganteng, orang-orang Manado itu ganteng-ganteng. Namanya pendeta S gitu aja lah ya. Kau tulis namanya pendeta S, bukunya ada, bukunya bagus kamu beli, Teologi Abu-Abu. Jadi aku sangat setuju dengan pendeta S ini bahwa sebetulnya pluralisme itu bukan hanya musuh Islam saja. Sebetulnya kalau kita sadar, pluralisme itu musuh semua agama. Ya, dan itu persis apa yang ditulis oleh pendeta S ini ya. Teologi Abu-Abu, dan beliaunya cari bukunya itu ada kok, bagus bukunya. Aku dengar beliau dulu ngajar di sini, Institut Injili di kotaku ini ya. Sekarang ke Jakarta katanya. Dan dalam sebuah perdebatan mereka mengatakan ketika diminta, kan ini yang nonton mahasiswa ini kan rasional semua. Bukan orang yang nge boten kepangge dibilang nge nopo nge terus nge gitu, bukan. Ini kita diskusinya di kampus terkenal, ternama, dan itu banyak penontonnya. Auditoriumnya penuh. Ketika kita minta kepada narasumber Kristen yaitu beliaunya yang tohroman waktu itu masih master pendeta S ini, karena beliau juga ngajar di I3, bagaimana sih supaya kami itu bisa memahami Tritunggal itu. Akhirnya dia kandas juga dan dia mengatakan sudahlah, ini misteri, ini iman kami. Ya sudah. Kalau begitu itu pengakuan jujur ya sudah, artinya memang sudah jangan dibawa ke akal-akalan, nggak bisa. Ya, Tritunggal itu misteri dan misteri itu mitos, selesai sudah. Dan kita harus hormati sebagai orang Islam, itu kerangka berpikir saudara kita. Jadi jangan ngomong bahwa teologis Tritunggal itu rasional dari Hong Kong apa? Nggak bisa. Aku lebih senang terhadap pendeta-pendeta yang pintar seperti ini. Artinya ketika secara akademis dia tidak bisa menjelaskan dan itu mengakui bahwa ini misteri kami, ya sudah kita hormati.
Tapi kan nggak ngotot dia, oh ini rasional, oh ini begini-begini. Mau diputar, dibolak, dijalat, dibalik. Selama akalnya waras tidak bisa mengatakan bahwa Tritunggal itu sesuai dengan nalar. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap aja Tritunggal itu hidup di dogma, mati di logika. Ya, oke. Aku ulangi lagi supaya jelas di sini ya, dua-dua ya. Bahwa yang diminta itu Nabi, bukan Roh Kudus. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi kita itu diperintahkan untuk mendengarkan nabi itu. Ini sudah dibuatkan jauh sebelum Musa, jauh pada awal Musa dulu. Ini diulang lagi, disampaikan lagi gitu. Jadi kita diperintahkan mengikuti nabi itu, mendengarkan nabi itu gitu loh. Oke. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Oke. Yang 25 sekarang. Kamulah yang mewarisi nubuat itu dan mendapatkan bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berpikir ketika ia berfirman kepada Abraham, ya. Nah, ini kalau Allah berfirman ini setuju aku, ya. Allah berfirman. Kalau Yesus itu sebetulnya tidak berfirman, cuman karena ini bukunya teman-teman Tritunggal, Yesus jadi berfirman gitu loh ya. Oke. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, ya. Ini yang pernah disampaikan kepada Abraham, Bapak Ibrahim kalau kita ya. Nah, makanya teman-teman Kristen sebetulnya nggak usah nanggung-nanggung. Kalau Yesus itu bukan Isa, ya ngomong aja langsung bahwa Abraham itu bukan Ibrahim gitu loh. Jadi pas bandrol gitu loh. Nggak usah nanggung-nanggung. Ngapain kok malu-malu kucing? Sampaikan saja bahwa Abraham itu bukan Ibrahim gitu ya. Jadi jangan hanya koar-koar Yesus bukan Isa, Yesus bukan Isa. Sekalian aja masuk Abraham bukan Ibrahim. Gitu. Bagi Islam nggak ada urusan kalian mau ambil keputusan apa, terserah, itu hak kalian. Ya. Oke, selanjutnya ini yang penting ya, yang 26 ya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan. Aku jelas tadi bahwa Yesus itu dibangkitkan. Allah yang membangkitkan. Diulangi lagi di sini ya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Nah, hambanya lagi. Jadi 2 kali dinyatakan sebagai Yesus itu sebagai hambanya. Ya, sebagai hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Oke, aku sudah baca semua satu perikop penuh tentang khotbah Petrus di Serambi Salomo sampai selesai. Jadi aku tidak asal main kutip ayat ya. Dan dari ini semua kita tahu bahwa 2 kali dikatakan, yaitu pada Kisah Para Rasul 3:13 dan Kisah Para Rasul 3:26 bahwa Yesus itu adalah hambanya. Hambanya. Ya. Nyanya itu kemana larinya? Nyanya itu adalah merujuk kepada Allah. Merujuk kepada Allah. Jadi kalau ini kita teruskan judul kajiannya, benarlah Yesus itu seorang hamba Allah. Kemarin sudah kita bilang, benarlah bahwa Yesus itu orang terkemuka dunia dan akhirat. Siapa yang mengangkatkannya menjadi terkemuka? Ya Allah itu sendiri yang Yesus panggil Bapa. Begitulah lagi, sudah kita buktikan Yesus adalah ciptaan mula-mula. Dari 3 judul ini saja, kalau nalarmu itu sehat, kamu sudah bisa menyimpulkan dengan membuang dogmamu, Yesus bukan Allah. Yesus adalah ciptaan dan Yesus dinyatakan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 3:13 dan Kisah Para Rasul 3:26, dia adalah hambanya. Hambanya siapa? Hambanya Allah, hambanya Allah. Jadi itu Pak ya, terima kasih atas komentarnya. Ketika aku mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba, ya, itu bukan pendapatku seperti yang Bapak katakan, tetapi itulah
yang dinyatakan Petrus dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya Kisah Para Rasul 3 di nomor ayat 13 dan 26. Semoga Bapak S apa tadi ini ya? Benar. Berapa lama nih? Waduh, 1 jam udah 10 menit. Oke lah, kita tutup ya. Bapak, sebentar. Bapak SE ya. Nanti di komennya itu lihat Bapak SE ya. Memang aku harus menjaga privasi para komentator ya. Karena kan tidak semua orang itu berkenan disebut namanya. Untuk Bapak SE ya, sudah aku jelaskan bahwa Bapak yang mengatakan berpendapat Yesus seorang hamba. Monggo, saya hormati saja pendapat Anda. Maka aku katakan, Yesus seorang hamba itu bukan pendapatku, Pak ya. Sudah aku presentasikan sekian lama ya, hampir 1 jam lebih 10 menit katanya Mas Gra itu ya. Bahwa Yesus itu adalah hambanya, hamba Allah. Itu dinyatakan oleh Petrus dalam surat Kisah Para Rasul 3:13 dan Kisah Para Rasul 3:26. Jadi aku ulangi lagi ya, mohon dipahami Pak, bahwa yang berpendapat Yesus seorang hamba itu bukanlah pendapat Gus Beti. Itu yang semoga Bapak bisa pahami, dan terima kasih atas komentarnya yang cukup santun, cukup baik ya. Semoga bisa ketemu di komentar-komentar berikutnya. Itu dari aku. Kita sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.